Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Mari Tuhan perlengkapi kami dengan firman-Mu. Kami baca dari firman-Mu. Dan biar hidup ini diperlengkapi menjadi hidup yang berkenan dan hidup memuliakan nama-Mu selalu. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Yesus. Dan hikmat pengertian, pewahyuan Kau turunkan buat setiap kami. Yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Biar setiap kami dibekali, diberkati, dan dimuliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Tadi saya tertarik, temu-temu firman menjadi daging, saudara. Saudara sudah mengalami firman menjadi daging? Amin. Saya rasa semuanya sudah mengalami. Mungkin ada yang mengalami sedikit, tengah, atau banyak. Tapi tadi ketika firman menjadi daging, temu-temu tuh Roh Kudus tuh ngomong di hati saya, firman jadi daging nak. Firman itu bisa jadi daging ketika firman itu apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita mulai pikirkan saudara. Amin. Kita mulai renungkan, pikirkan. Dan ketika kita mulai pikirkan, renungkan, maka kita perlu namanya melakukan firman itu. Amin. Kalau orang dunia ngomong mimpi jadi nyata. Seringkali di Batra juga ngomong mimpi jadi nyata. Amin saudara. Mimpi itu sekedar mimpi bunga tidur. Tidak akan menjadi nyata ketika mimpi itu enggak kita pikirin. Betul saudara? Mimpi itu kita pikirin. Mimpi itu kita rencanakan. Kita planning. Dan setelah mimpi itu kita rencanakan, kita buat konsepnya, kita buat tertulisnya, apa yang harus aku lakukan, action apa yang harus aku lakukan. Dan percayalah, mimpi itu akan jadi kenyataan. Tuhan kasih benih, tapi pertumbuhan, menumbuhkannya, itu tugas saya dan saudara. Amin saudara. Dan biar hari ini firman Tuhan menjadi daging dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Ayat yang pertama saya mau ambil dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Saya sering membacakan ayat ini dan saya suka ayat ini. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku, rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya ulang, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan jalan Tuhan bukan jalan kita. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan-jalan Tuhan dari jalan-jalan manusia, dan rancangan Tuhan dari rancangan manusia. Itu ngomong gampangnya, terjemahan sederhananya saudara. Hari ini saudara percaya rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan kita, amin. Rancangan Tuhan lebih sempurna, rancangan Tuhan lebih wow, rancangan Tuhan lebih hebat daripada rancangan kita. Amin. Aminnya gak mantap saudara. Amin. Percaya ada rancangan yang lebih indah yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Percaya itu saudara. Hari ini saya mau sharing tentang Maria dan Yusuf. Memang bukan bulan Natal saudara. Tapi hari ini juga pohon Natalnya sudah gak ada. Amin saudara. Tapi bintang-bintang Natal masih ada. Karena ini bulan Januari. Jadi hari ini saya mau sharing tentang, bukan tentang Natal saudara. Tapi tentang Maria dan Yusuf. Kenapa saya sharing Maria dan Yusuf? Karena pembacaan Alkitab saya udah ngulang lagi dari Maria dan Yusuf saudara. Dan Tuhan juga berbicara tentang Matius, Yohanes, Lukas, Markus dalam pembacaan Alkitab saya. Kita mau baca ya saudara ya, amin. Lukas 2 ayat 1 dan 3. Lukas 2 ayat 1 dan 3 berkata, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Kemarin Pak Runa sudah ngomong, Yesus lahir di ketika Kaisar Romawi, betul saudara, Kaisar Agustus.
mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Itu pun dilakukan oleh Yusuf karena Yusuf itu kotanya adalah kota Bethlehem. Jadi mau gak mau Yusuf harus balik ke kotanya untuk mendaftarkan sensus penduduk. Karena itu perintah dari kaisar. Harus semuanya. Tetapi masalahnya istrinya ini lagi hamil tua. Mau melahirkan saudara. Orang kalau mau melahirkan, karyawan saya cuti hamil itu berapa? 3 bulan saudara. Kadang-kadang kalau kuat karyawan saya cuma ngomong, Pak saya 1 bulan aja Pak. Kalau fisiknya kuat. Biasanya tapi 3 bulan cuti hamil itu. Tapi karyawan saya ada yang kuat 1 bulan Pak. Oke, gak apa-apa. Kalau kamu emang kuat 1 bulan, kamu banyak duduk. Nah hari itu Maria harus kembali ke kota Bethlehem. Dan masalahnya dia lagi hamil tua. Ayat selanjutnya ayat 4 dan 7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Dari Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Jauh saudara. Karena waktu itu gak ada MRT. Gak ada kereta cepat hus. Gak ada travel cepat. Gak ada. Gak ada mobil pribadi. Yang ada cuma keledai. Sedangkan Maria hamil tua. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ya kok delalah perjalanan kok pengen bersalin. Mbok coba nanti kalau nyampe sudah dapat penginapan, sudah dapat rumah sakit. Baru kerasa mau bersalin. Saudara ingat saudara? Saya pernah sharing tentang surga duwe gawe. Kenapa kok di kandang? Ini anaknya juru selamat loh saudara. Kok anaknya juru selamat? Anaknya Tuhan loh. Sang juru selamat dunia loh. Seharusnya pilih influencer. Pilih Instagramable. Pilih Facebooknya yang pengikutnya banyak. Pengikutnya, followernya banyak. Maria itu orang biasa saudara. Pengikutnya gak banyak. Yusuf itu tukang kayu saudara. Bukan nabi, bukan raja, bahkan bukan pejabat. Kalau surga duwe gawe, mungkin gak cocok sama pikiran kita. Kalau pikiran kita, yang juru selamat dunia kok. Ya lahirnya minimal lah, artis ibu kota lah. Coba saudara, kan gak perlu menjelaskan lagi. Oh itu Yesus anak dari presiden. Oh itu Yesus anak dari raja. Oh Yesus itu anak dari nabi. Oh Yesus anak dari salah satu hakim-hakim. Oh ya pantas. Betul saudara. Itu pikiran manusia. Orang hebat harus melahirkan orang hebat. Hari itu Maria dan Yusuf orang biasa. Bahkan mereka ketika mereka masih Maria itu hamil tua. Harus balik dari Yudea ke kota Daud. Jauh saudara. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkus dengan lampin. Dan dibaringkannya ke dalam palungan. Dan ada cluenya di sini. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara ingat ketika saudara kecil atau saudara antar anak saudara ke sekolah rebo atau sekolah minggu. Ada drama Natal. Apa yang dilakukan Maria dan Yusuf ketika sebelum Maria melahirkan Yesus. Maria itu dan Yusuf ngetok-ngetok semua pintu penginapan. Betul saudara? Dan itu tertulis di Alkitab.
ngetok semua pintu dan penginapan. Dan semua orang berkata, maaf, sudah penuh. Maaf, tidak ada tempat. Loh, anak Tuhan loh. Juru selamat dunia loh. Kok nggak dibukain jalan? Anak Tuhan loh. Kok seperti ini? Nggak ada jalan. Semuanya kok kayaknya tertutup. Sampai di kandang domba. Rasanya aneh nggak saudara? Aneh saudara. Anak Tuhan harus dapat fasilitas yang terbaik dong. Anak Tuhan berkata terbuka dong. Apalagi dia ngandung juru selamat. Hari itu saudara, Yusuf mungkin berpikir, ketika aku ambil Maria, aku tuh lagi mempertimbangkan loh Tuhan. Aku mau ceraikan atau enggak? Aku ceraikan atau enggak? Dia tuh lagi mikir. Itu di Matius 1 saudara. Betul saudara? Saya enggak ngarang ya saudara ya. Yusuf itu pengen menceraikan Maria. Kita baca loh saudara. Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18 ayat sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istri di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebagai anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara tahu, Yusuf itu didatengin malaikat Tuhan di mimpi dan berkata, macam-macam ya. Kamu tetap itu, Maria tetap diambil jadi istrimu. Karena anak yang dalam kandungannya, karena Roh Kudus. Ada janji Tuhan, betul saudara? Mungkin ketika Yusuf ngetok semua pintu, dia berkata, Tuhan, aku pegang janjimu loh Tuhan. Tuhan, aku pegang janjimu loh Tuhan. Di perjalanan, istriku mules Tuhan. Dan harus melahirkan. Problem yang pertama. Yang kedua, cari penginapan loh Tuhan. Bukan rumah sakit. Setiap kita saudara, orang tua saya, ketika anaknya mau melahirkan, pengennya semua dokternya baik kan. Rumah sakit yang terbaik toh. Minimal semuanya higienis, bersih lah. Jangan yang kotor. Hari itu Yusuf ngetok pintu, mungkin sambil bertanya-tanya di hatinya. Tuhan, ini janjimu loh. Anak yang di dalam kandungan istriku ini anak Roh Kudus loh. Aku ngetok setiap pintu, enggak ada yang terbuka. Terbuka sekalipun ngomong penuh loh Tuhan. Tidak ada rumah sakit yang nerima loh Tuhan. Tidak ada rumah penginapan yang terima. Sedih enggak saudara? Sedih saudara. Apa yang direncanakan, apa yang di dalam otak ini, semuanya Tuhan harus baik kan. Tapi ternyata situasi kondisi dunia ini, kok kelihatannya gak baik ya. Tuhan, adanya cuma palungan, adanya cuma kandang domba. Ya sudahlah, tak terima. Aku nerima saudara. Kita mau baca ayat selanjutnya saudara. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampi dan terbaring di dalam palungan. Saudara tahu palungan, saudara? Palungan itu suatu tempat terbuat dari kayu, logam atau batu untuk tempat makanan hewan. Dan yang disebut pertama oleh Wikipedia, biasanya palungan itu buat makan kuda. Saudara, bisa sapi, bisa kambing, bisa kerbau. Higienis gak sih saudara? Gak higienis. Saya lanjut ya saudara. Dan tiba-tiba, kata ini diulang lagi, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Amin saudara. Saudara pernah lihat malaikat Tuhan? Oh saya pernah lihat pak, awan pak, seperti malaikat. Oh, tapi pertanyaannya pernah lihat malaikat Tuhan seperti gembala? Belum tentu ada yang berani ngomong, saya pernah lihat pak. Penglihatan, ya saya lihat pak, penglihatan. Tapi hari itu, gembala-gembala, orang yang minoritas, orang yang gak dianggap, orang yang dipandang sebelah mata, dia orang yang diberitahu pertama oleh malaikat Tuhan. Dan yang aneh saudara, bakal nantinya Yesus yang kita sembah, sang juru selamat itu, dia menamai dirinya gembala yang baik. Lucu ya saudara ya. Alkitab itu luar biasa saudara. Yang besuk pertama adalah gembala domba. Bukan raja, bukan nabi, tapi gembala. Artinya apa? Orang kecil, orang yang dipandang sebelah mata akan datang kepada Tuhan yang pertama kalinya. Dia Tuhan yang tidak memandang muka. Amin saudara. Ayat berikutnya, kita balik lagi Matius 1:18. Gembala itu, kalau saudara nanti baca di rumah ayat 14, ayat 15, bisa tampilkan ayat 14. No. Matius, Lukas 2 ayat 14. Maaf, Lukas 2 ayat 14, belum selesai yang tadi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, nyanyian malaikat. Ayat berikutnya saudara, 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita datang ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang anak itu. Dan ketika mereka melihat anak itu, yaitu Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan malaikat itu kepada mereka tentang anak itu. Gembala orang yang pertama mendapat kabar baik itu. Amin saudara. Orang yang sederhana. Mungkin kalau saya boleh ngomong, orang yang gak nyelimet pikirannya. Orang yang nyelimet pikirannya, itu gak gampang percaya saudara. Polos, kata Ibu Ina. Betul saudara? Gampang percaya. Dan hari itu mereka datang. Nyari, siapa ya yang punya kandang, yang punya ada palungannya. Dan saya rasa, kalau namanya gembala, pasti tahu di kota itu siapa yang punya kandang. Karena gak banyak yang punya kandang mungkin. Oh mungkin si A, si B, si C gak lebih dari 10 orang. Dan mereka mikir juga, yang punya palungan siapa ya? Oh si C, udah pasti di C. Ngerti saudara, sampai sini saya ngomong. Ini loh Tuhan,
Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Dan gembala-gembala itu datang. Dan benar, wih, ada orang di dalam kandang. Dan ketika mereka ke dalam, ada bayi di palungan. Itu kaget, campur seneng, campur sedih, campur sukacita. Lah kok ada ya bayi ditaruh di tempat makanan kuda. Di dalam sejarah tidak ada bayi itu ditaruh di palungan, saudara. Yang ada di ranjang, di tempat bayi. Tapi hari itu mereka ngelihat, lah kok ada bayi di palungan. Kita mau lihat dari sisinya Maria dan Yusuf ya. Sebagai orang tua dari Yesus. Bertanya-tanya enggak dalam hatinya? Bertanya-tanya, saudara. Aneh ini. Aneh. Aneh. Mungkin Yusuf di dalam hatinya mengalami yang namanya, lah kok seperti ini ya? Mengapa ya? Jujurnya Tuhan tuh menyertai saya enggak ya? Saya disuruh tapi kok kayaknya kok seperti ini. Sepertinya Tuhan nyertai saya enggak ya? Tuhan tuh menyertai kami enggak ya? Tuhan berjalan bersama dengan kami enggak ya? Seringkali dalam kehidupan kita, saudara, kita sering mempertanyakan itu. Mungkin terbersit dalam hidup kita. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan itu ada. Aku percaya Yesus juru selamatku. Lah tapi aku kok ngalami seperti ini. Aku kok kepentok seperti ini. Aku kok ngalami hal yang gak enak seperti ini. Seringkali dalam kehidupan kita, seringkali kita bertanya-tanya dalam hati dan pikiran kita. Amin, saudara. Dan hari itu, gembala-gembala itu. Lukas 2 ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Semua orang itu amazing. Heran. Lah kok ada manusia lahir di kandang dan terus disambut sama malaikat. Ada kurnya. Lah kok ada? Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Ayat selanjutnya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 19 itu berkata, saudara, saya itu bawa pasel, saudara. Ini pinjam punya anak saya ini. Ini paselnya ini terdiri dari 100 pasel, saudara. Ada yang bisa tebak gambar apa ini? Saya kasih lagi, bisa tebak gambar apa ini? Percayalah saudara, sampai matanya keluar juga gak akan ketebak. Pasel ketika belum jadi gambar, tidak akan pernah tahu gambaran besarnya seperti apa. Maria hari itu menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Hari ini mungkin engkau terima pasel 1, 2, 3 pasel dalam hidupmu. Dan engkau berkata, aku ndak lihat gambarannya Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, gak apa-apa nak, simpan di dalam hatimu. Pasel yang pertama mungkin ketika malaikat Gabriel datang kepada seorang perawan. Pasel yang pertama Maria berkata, ya aku mau Tuhan. Itu pasel yang pertama. Dan dari perkataan Maria menyimpan di dalam hatinya, betul? Yang kedua, ketika dia mendengar Elisabet yang mandul mengandung seorang anak di hari tuanya. Dan Elisabet berkata, ibu dari Tuhanku mengunjungi aku. Itu pasal yang kedua. Dia gak ngerti gambarannya seperti apa nanti bakalnya. Yang ketiga, ketika Yusuf datang kepada Maria.
aku tuh sebenarnya mau menceraikan kamu loh. Karena aku gak tahan sama situasi kondisi. Aku gak tahan sama suara-suara di luar. Aku tuh pengen menceraikan kamu loh. Tapi hari itu malaikat Tuhan datang. Gak boleh. Karena katanya anak yang kau kandung adalah anak dari Roh Kudus. Dan engkau harus menamainya Yesus. Immanuel. Yesus Immanuel. Jelas sampai sini saudara? Belum jelas buat Maria. Yang keempat, yang membuat semua gambarannya itu utuh, yaitu siapa? Gembala itu. Saudara bisa ngelihat gambarnya. Ini loh gambarnya. Pasal-pasal yang 100 tadi itu gambarnya David and Goliath. Saudara, Tuhan mungkin kasih pasal-pasal dalam hidup kita. Sepotong. Kita hari ini gak ngerti rencana Tuhan. Gambarannya apa. Tapi percayalah, tiba waktunya. Gambaran itu akan utuh dalam hidup setiap saudara dan saya. Hari ini mungkin ngalami gak enak seperti Yusuf. Hari ini ngalami gak enak diomongin orang. Hari ini gak enak ngalami sesuatu penolakan, sesuatu yang jelek, sesuatu yang gak baik. Tapi percayalah, ujungnya nanti Tuhan pasti merajut yang baik buat saya dan saudara. Amin. Sebab dialah Immanuel, Allah menyertai saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kayaknya buat orang dunia, anak Allah kok lahir di kandang. Katanya anak Tuhan. Lah kok sekarang penginapan aja gak ketemu kok. Rumah sakit aja gak ketemu kok. Semua jalan tertutup. Katanya anak Tuhan. Hari ini, kalau engkau dalam posisi itu, tetap pegang janji Tuhan. Bukan masalahnya dihilangkan saudara. Tetapi hatinya kuat. Amin. Orang yang mengenal Tuhannya akan kuat sampai akhir. Amin. Dan saya percaya Yusuf dan Maria mengenal Tuhannya. Hari itu mungkin dunia gak baik sama mereka. Dunia menolak mereka. Tapi percayalah, Immanuel. Dan biarlah hari ini kita juga seperti gembala-gembala itu saudara. Mungkin saudaramu, anakmu, istrimu, suamimu butuh yang namanya gembala-gembala itu. Artinya apa? Meneguhkan. Oh ya, saya dapat seperti ini. Sharing. Dan percayalah, apa yang engkau sharingkan, apa yang engkau katakan, apa yang engkau nyatakan, mungkin saudaramu akan berkata, aduh, terima kasih loh. Engkau sudah menyampaikan ini kepada saya. Saya sudah mendoakan ini lama banget. Dan hari ini jawaban doa saya. Saya ini sharing seperti ini, kan kadang-kadang lupa saudara, kalau nggak dicatat. Dan biasanya saudara, saya tuh akan bersuka cita banget saudara. Kalau saya pulang dari tempat ini, temu-temu saya nggak tahu, ada yang WA saya. Tahu nomor telepon saya juga saya nggak tahu dari mana. Dia ngomong, thank you ya Luke, buat sharing kamu. Ini jawaban doa saya, peneguhan buat saya. Ketika saya dengar WA seperti itu, saya bukan bangga sama diri saya, tapi saya apa? Saya sukacita karena saya menjadi saluran penjawab doa buat orang itu. Dan kadang-kadang ada orang yang WA, bener loh Luk, apa yang kamu katain tadi, itu jawaban doa saya.
firman yang kamu tadi baca, itu menjawab, meneguhkan apa yang mau saya lakukan. Itu membuat saya ini jadi gembala. Maksudnya gembala itu salah satu gembala-gembala yang datang kepada Yesus. Yang meneguhkan. Mungkin Yusuf dan Maria ketika di dalam kandang itu mereka bertanya-tanya dan mereka mengklarifikasi gimana ya caranya ya. Hari ini kok kita bisa berakhir melahirkan di kandang kuda. Tapi hari itu ada gembala yang ngomong, saya didatengin malaikat tadi. Dan yang lebih ajaib lagi, orang Majus datang. Gambaran yang sempurna Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Mari ngomong kanan kirinya. Immanuel. Immanuel. Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, pagi ini belajar ya. Janji pasti tergenapi. Saudara, banyak sekali pasti anak kecil, dewasa, orang tua, apapun pernah dijanjikan sesuatu sama orang lain. Tapi kalau saudara mendengar janji-janji yang dari manusia itu masih bisa gagal. Ya, misalnya, nih ya aku janji nih ke rumah kamu jam sekian, janji kan? Tapi ternyata, aduh sorry ya, gak bisa. Tiba-tiba ada begini gitu. Nah, janji manusia bisa gagal. Tapi saudara harus percaya, janji Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin ya, waktunya bukan waktu kita. Waktunya waktu Tuhan. Tapi percaya janji Tuhan pasti tergenapkan. Amin. Hal yang kedua yang saya bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Luki tadi. Ya. Kadang-kadang kita itu nggak ngerti seperti puzzle tadi ya. Ruwet. Ya. Tapi percayalah, jalani dengan tekun. Seorang anak yang terus belajar untuk nerapkan itu ya. Akhirnya gambarnya bagus banget. Aku bisa ya. Sebelum puzzle-puzzle itu ditata, ruwet saudara ya. Kemarin ini Kayla itu beda sama Ken. Kalau Kayla itu anaknya jelimet, tekun ya. Suatu saat kita ke Lego, nah dia ngomong mau beli Lego. Saya bilang, no ini kayak begini kamu bisa nata? Bisa, dia bilang. Nah setelah dibeliin sampai di rumah, saya bilang jangan main di hotel ya. Ini kecil-kecil banget. Nanti ketriwala satu gak bisa jadi. Enggak Oma nanti mau di rumah aja. Nah, suatu saat di rumah dia itu di kamar gak keluar-keluar. Pikir dia anak itu. Membuat parcel sampai jadi. Ya. Terus ditunjukin, Oma udah jadi. Saya bilang kamu kok pinter banget ya. Ketekunan. Ya. Kalau saya mungkin udah pusing ngeliatin caranya masukin satu-satu dari Lego itu. Tapi harus tekun sampai jadi. Ya. Tuhan rencanakan apapun juga yang saat ini masih ruwet dalam diri kamu. Ayo tekuni selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Pasti jadi janji Tuhan itu. Percaya ya. Sekarang lagi masih ruwet, nggak apa-apa. Jalani aja yang ruwet-ruwet itu. Pasti jadi. Mari kita berdoa. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Karena firman-Mu saat ini Tuhan menyambung daripada firman-Mu dari Pastor Aruna Tuhan.
tahun ini selalu ada plus dan minus. Ingatkan kami setiap kali ya Tuhan. Harus ada plus dan minus, dan selalu itu yang kami hadapi. Dan Engkau sudah memberikan suatu solusi. Sebisa mungkin mennya itu ditekan sedemikian rupa. Sampai kami menghadapi sesuatu hal yang plus, mennya bisa diatasi. Bapak ingatkan kami. Menandakan kami harus tekun. Kami harus setia sampai semua rencanamu tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Masa yang dinamakan financial freedom, masa dinamakan kami benar-benar mengalami kelimpahan boleh terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapak untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, rencanamu harus jadi atas bangsa ini. Karena kami tahu Tuhan, masa 10 tahun ini, biar kami isi dengan perkara-perkara yang pas di hatimu. Biar bangsa ini Tuhan, dapat menjalankan semua dan semuanya menjadi kenyataan. Sampai Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Memang kami tahu saat ini masih import beras Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin tidak ada suatu hal yang mustahil. Waktunya tiba Indonesia akan mengekspor beras Tuhan. Kami percaya semua itu pasti terjadi. Semua rencanamu tidak ada yang gagal atas Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Kami mempersembahkan akan kesibukan-kesibukan yang saat ini ada Tuhan. Di dalam melakukan persiapan pemilu, kami persembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu sesuai dengan firman-Mu tadi Tuhan. Kami akan tetap menjalani kehidupan sampai semuanya rencanamu tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Semua pergumulan kami, Engkaulah Bapa yang menopang dan menguatkan kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa Tuhan, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru, supaya kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan ini tetap eksis di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, buat kami tetap setia sampai garis akhir. Pengurapan yang daripada-Mu akan turun atas hidup kami. Menjadi warrior-warrior di akhir zaman ini sepanjang tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Kita minta pengurapan daripada minyak kepahlawanan ini. Ya. Biar kita semuanya menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah minyak kepahlawanan ini Tuhan memasuki akan hidup kami, menguasai akan mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Jadikan kami pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Semua yang menghambat perkara-perkara yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau sendiri yang akan menggagalkannya Tuhan. Ini tangan kami olesi dengan minyak kepahlawanan. Ini kaki kami olesi dengan minyak kepahlawanan. Tuhan, kami percaya Kau ciptakan, Engkau membuat kami sebagai warrior-warrior pada tahun ini. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan berjalan bersama-Mu. Terima kasih Bapak.
Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.